Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Zara Ramadhani, NPM B13. Saya Asri Nuniska Hanarliana, NPM B16. Saya Cikutita Kintar Azura, NPM B04. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak virus COVID-19. Virus COVID-19 ini merupakan suatu virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina, dan muncul pada bulan Desember 2019. Kemudian virus ini menyebar secara masif. Oleh karena hal tersebut, virus COVID-19 ini menyebabkan terjadinya perubahan preferensi konsumen dalam mengakses dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini juga didukung oleh kekhawatiran masyarakat dalam penularan dan penyebaran virus ini yang semakin cepat dan meluas, sehingga terjadi penurunan kunjungan berbelanja masyarakat ke suatu bisnis retail. Oleh karena itu, suatu bisnis retail harus menciptakan pola bisnis baru dari kontak langsung menjadi contactless atau online. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Nah, akibat dari ketidakpastian kapan virus COVID-19 ini selesai, pemerintah menciptakan atau membuat wacana kehidupan baru atau new normal. Nah, dunia bisnis retail ini memiliki peran penting untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 karena besarnya jumlah populasi, mobilitas, dan interaksi antar masyarakatnya, sehingga hal ini harus diantisipasi agar penyebaran virus tidak meluas. Kehidupan new normal ini juga penting untuk dijalani selama masa pandemi COVID-19 ini agar roda perekonomian dapat terus berjalan dan toko bisnis retail pun tetap dapat buka, harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana preferensi masyarakat dalam pemilihan bisnis retail untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan segar, buah-buahan, kemasan, dan sembako. Yang kedua, bagaimana intensitas kunjungan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako di retail tradisional. Yang ketiga, bagaimana intensitas kegiatan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako di retail modern. Yang keempat, bagaimana intensitas kegiatan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako pada bisnis online atau e-commerce. Dan yang kelima adalah bagaimana perkembangan dan perubahan bisnis retail saat diberlakukannya kehidupan baru atau new normal ini di Bandung. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui jenis retail yang dipilih dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako. Yang kedua, untuk mengetahui intensitas kunjungan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako di retail tradisional. Yang ketiga, untuk mengetahui intensitas kunjungan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako di retail modern. Yang keempat, untuk mengetahui intensitas kunjungan belanja dalam membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako di bisnis online atau e-commerce. Dan yang kelima, untuk mengetahui perkembangan dan perubahan retail saat diberlakukannya kehidupan baru atau new normal di Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis dan juga metode penelitian. Pengertian retail. Telah banyak para ahli yang mengemukakan mengenai definisi dan juga pengertian dari retail itu sendiri. Di antaranya terdapat Kotler yang mengatakan bahwa retail merupakan kegiatan penjualan suatu produk baik barang ataupun jasa dari pihak produsen untuk sampai pada konsumen akhir secara eceran untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk keperluan bisnis. Sedangkan menurut Levy dan juga Waits pada tahun 2001, retail merupakan aktivitas bisnis dalam memberikan nilai tambah pada suatu produk yang akan dijual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi secara tepat dan juga sesuai dengan keinginan para konsumen. Selain itu, retail juga telah digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada jenis retail tradisional, kemudian retail modern, dan juga retail online atau e-commerce. Untuk retail tradisional, lebih kita kenal sistemnya itu lebih konvensional, kemudian masih menerapkan sistem tawar-menawar. Contohnya itu ada pasar basah, kemudian warung, kios, dan juga tukang sayur keliling. Untuk retail modern, lebih menerapkan sistem pelayanan modern dan juga kualitas produknya terjamin, serta produk yang diperjualbelikan lebih bervariasi. Yang termasuk ke dalam retail modern diantaranya ada minimarket, supermarket, hypermarket, dan juga department store.
Nah, kemudian kalau retail online atau e-commerce sekarang lebih disukai oleh pihak-pihak pembisnis ataupun konsumen. Kenapa demikian? Karena retail online ini lebih mudah dan juga efisien dalam waktu, serta bagi konsumen dan juga pembisnis tidak perlu melakukan transaksi langsung dan tidak memerlukan waktu, jarak yang harus ditempuh. Berikutnya adalah pertumbuhan retail, yang dimana Indonesia pun tidak tertinggal dalam hal pertumbuhan dan juga perkembangan retail. Sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang, pertumbuhan retail di Indonesia sangatlah cepat, bahkan mencapai 85%, terutama pada retail modern seperti supermarket dan juga hipermarket. Namun, untuk supermarket dan juga hipermarket, penyebarannya masih sangat terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau kota-kota besar di setiap wilayah. Nah, kemudian pertumbuhan retail ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menggoyahkan kondisi ekonomi nasional. Seperti halnya pada tahun 90-an yang terjadi krisis ekonomi, kemudian sekarang saat kita menghadapi wabah atau pandemik COVID-19 ini, tentunya kondisi ekonomi nasional akan sedikit goyah dan akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan juga perkembangan dari retail. Tetapi dari akibat itu semua, ada retail yang mampu bertahan dan bahkan terus tumbuh dan berkembang, dan ada juga retail yang tidak mampu untuk mempertahankan dirinya, jadi akan terus menurun secara bertahap. Tetapi suatu saat nanti tetap mereka akan bisa kembali lagi normal dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Untuk supermarket dan juga hipermarket, pada saat keadaan krisis ekonomi, situasi mereka, pertumbuhan mereka itu akan agak sedikit berkurang, berturun dan juga berturun. Tetapi jika keadaan sudah mulai stabil, mereka akan kembali naik. Sedangkan untuk minimarket, pada kondisi seperti ini, pada saat ini, mereka akan terus bertahap naik sedikit demi sedikit, bahkan telah membuat atau memperluas jangkauan mereka sampai ke pedesaan dengan memberikan harga yang terjangkau bagi para konsumen pedesaan. Berikutnya adalah protokol kesehatan, yang dimana kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia akan menerapkan peraturan hidup baru atau dikenal dengan protokol new normal yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107/Menkes/328/2020 yang di dalamnya terdapat 10 protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh bisnis retail. Yang pertama, adanya sirkulasi dan juga pembatasan pengunjung, terutama pada jumlah pengunjung harus maksimal 40% dari kondisi normal. Kemudian, karyawannya harus dipastikan negatif dari COVID-19. Yang ketiga, adanya larangan masuk bagi pengunjung dengan gangguan pernapasan. Yang keempat, dilakukannya screening suhu tubuh harus ada di bawah 37,3 derajat Celcius sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh WHO. Yang kelima, diwajibkan memakai masker dan juga jaga jarak. Yang keenam, setiap retail wajib menyiapkan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, serta dilakukannya penyemprotan rutin minimal 2 kali sehari dengan disinfektan. Yang ketujuh adalah menjual produk higienis, jadi produk yang dijual harus higienis dan juga bersih. Yang kedelapan, adanya jaga jarak saat transaksi. Jadi saat kita melakukan transaksi, maksimal yang mengantri adalah 10 orang dengan jarak minimal 1,5 meter. Yang kesembilan adalah diutamakan dan juga diharuskan adanya layanan pesan antar. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah adanya pengaturan jarak bagi pedagang kaki lima di sekitar lokasi retail. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Pertama, desain dan juga teknik penelitian. Desain yang kami gunakan adalah desain deskriptif yang akan menunjukkan serta menggambarkan secara keseluruhan dari hasil data yang telah kami kumpulkan mengenai pertumbuhan dan juga perubahan perusahaan retail di daerah Bandung. Kemudian untuk teknik penelitian yang kami gunakan adalah teknik survei yang akan menunjukkan hasil dari penyelidikan mengenai fakta, gejala, serta fenomena yang tengah terjadi saat ini secara faktual. Kemudian sumber data yang kami gunakan ada 2 jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk memperoleh data primer, kami menggunakan kuesioner yang kami sebar melalui online kepada para konsumen yang berdomisili di daerah Bandung. Sedangkan untuk data sekunder, kami memperolehnya melalui studi literatur serta dari berbagai berita terbaru mengenai perubahan retail dan juga penerapan protokol new normal. Berikutnya adalah analisis data. Analisis data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif yang akan
menunjukkan serta menggambarkan hasil dari data yang telah terkumpul, tetapi tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi. Bagian terakhir yaitu penentuan responden. Penentuan responden ini kami lakukan dengan teknik pengumpulan data secara probability sampling, yang dimana menunjukkan semua atau seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Kemudian metode pengambilan sampelnya atau metode samplingnya kami gunakan simple random sampling, yang dimana dilakukan secara acak dari seluruh populasi berdasarkan kepada frekuensi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel dari seluruh populasi. Akan membahas hasil penelitian. Dari 21 responden, diketahui pengisi kuesioner 85,7% berasal dari Kota Bandung dan 14,3% berasal dari Kabupaten Bandung. Kuesioner dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai saluran pemasaran mana yang sering dikunjungi berdasarkan jenis bahan makanan yang diperlukan. Bagian 2 hingga ke bagian keempat berisi pertanyaan intensitas belanja dalam kurun waktu harian, mingguan, bulanan, atau kebiasaan belanja para responden. Hasil survei, saluran pemasaran retail modern, retail tradisional, dan e-commerce yang sering dikunjungi memiliki hasil yang berbeda-beda berdasarkan jenis makanan yang sering dibeli konsumen. Untuk membeli bahan makanan segar seperti daging, ikan, sayur, dan lainnya, sebanyak 46,7% responden membelinya melalui retail modern dan 52,4% melalui retail tradisional. Lalu, untuk membeli bahan makanan buah, sebanyak 66,7% membeli melalui retail modern. Untuk retail tradisional 28,6% dan e-commerce sebanyak 4,8%. Lalu, saluran pemasaran yang sering dikunjungi untuk membeli bahan makanan kemasan hampir seluruhnya, yakni 95,2% membeli melalui retail modern dan 4,8% membelinya melalui retail tradisional. Sedangkan untuk membeli bahan makanan sembako sebanyak 71,4% membelinya melalui retail modern dan 28,6% melalui retail tradisional. Untuk bagian kedua, intensitas kunjungan belanja di retail tradisional, jika dilihat dari hasil surveinya, persentase kebiasaan belanja di retail ini tuh beragam dan dibedakan dari jenis barang yang dibeli. Untuk bahan makanan segar, 19% membelinya secara harian, lebih dari setengahnya yakni 57,1% membelinya dalam kurun waktu mingguan, 4,8% bulanan, dan 19% tidak pernah belanja makanan segar di retail tradisional. Untuk pembelian buah, 4,8% secara harian, hampir setengahnya 47,6% membeli secara mingguan, 19% secara bulanan, dan 28,6% tidak pernah membelinya di pasar tradisional. Selanjutnya, untuk bahan makanan kemasan, sebanyak 52,4% jawaban responden tidak pernah membeli di pasar tradisional. Sisanya secara mingguan sebanyak 28,6% dan 19% membelinya secara bulanan. Yang terakhir, untuk sembako, hampir setengahnya yakni 42,9% membeli secara mingguan, 14,3% secara bulanan, 4,8% secara harian, dan 38,1% tidak pernah membelinya melalui retail tradisional. Untuk bagian ketiga kuesioner, yaitu intensitas kunjungan belanja ke retail modern, pembelian makanan segar secara mingguan dan bulanan sama-sama 42,9%, sedangkan 4,8% belanja secara harian, 9,5% tidak pernah membeli makanan segar melalui retail modern. Lebih dari setengah responden, sebanyak 61,9% membeli bahan makanan buah secara mingguan, 28,6% bulanan, dan 9,5% tidak pernah membeli buah di retail modern. Untuk makanan kemasan, pembelanjaan cenderung dilakukan mingguan, dengan hasil survei 61,9% dan 38,1% secara bulanan. Jika untuk sembako, sebanyak 52,4% membelinya secara bulanan, 33,3% mingguan, dan 14,3% tidak pernah membeli sembako di retail modern. Masuk ke dalam bagian kuesioner yang terakhir, yaitu intensitas kunjungan belanja di e-commerce. Nah, saluran yang terakhir ini hasilnya kurang beragam karena responden 100% atau seluruhnya tidak pernah membeli bahan makanan segar melalui saluran ini. Namun untuk makanan buah juga sembako, ada yang menjawab sebanyak 4,8% membeli secara mingguan dan bulanan, tetapi 90,5% tidak pernah membeli buah dan sembako melalui e-commerce. Nah, lalu untuk makanan kemasan, sebanyak 23,8% membelinya secara bulanan, 4,8% mingguan, dan sisanya sebanyak 71,4% tidak pernah membeli makanan kemasan melalui.
Selanjutnya, kami akan menganalisa dan membahas hasil survei yang tertera. Responden memiliki preferensi dalam pemilihan saluran pemasaran antara retail tradisional, retail modern, dan e-commerce. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat saluran pemasaran yang sering dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan segar lebih banyak pembelian melalui retail tradisional. Sedangkan untuk bahan makanan buah, kemasan, dan sembako lebih banyak yang memilih untuk belanja melalui retail modern. Dengan nilai rata-rata saluran pemasaran yang sering dikunjungi sebesar 28,6% untuk retail tradisional, 70,2% untuk retail modern, dan e-commerce memiliki nilai terkecil yakni 1,2%. Di tabel yang kedua menunjukkan intensitas kunjungan belanja di retail tradisional. Dalam membeli bahan makanan segar, didominasi pembelian dilakukan secara harian. Untuk bahan makanan buah dan sembako, hampir setengah responden melakukan pembelian secara mingguan, dan untuk bahan makanan kemasan, lebih dari setengah tidak pernah membelinya di retail tradisional. Dengan tingkat rata-rata kebiasaan belanja sebesar 65% pernah melengkapi kebutuhan makanan baik secara harian, mingguan, dan bulanan. Sisanya sebanyak 34% tidak pernah belanja di retail tradisional. Tabel yang ketiga menunjukkan intensitas kunjungan belanja responden pada retail modern. Nah, dalam pembelian makanan segar didominasi pembelian secara mingguan dan bulanan. Untuk bahan makanan buah dan kemasan, lebih dari setengah responden melakukan pembelian secara mingguan, dan untuk bahan makanan sembako, lebih dari setengah membelinya secara bulanan. Dengan tingkat rata-rata tertinggi, senilai 50% responden melakukan pembelanjaan dalam kurun mingguan dan 40,5% secara bulanan. Pada tabel yang terakhir, kami sajikan intensitas kunjungan belanja melalui platform online atau e-commerce. Hasilnya didominasi dengan hampir seluruh responden tidak pernah membeli dan melengkapi kebutuhan bahan makanan melalui saluran ini. Dapat kita lihat 88,1% tidak pernah membelinya melalui saluran ini, dan hanya 11,9% yang pernah, itu pun hanya mingguan dan bulanan. Adaptasi kebiasaan baru atau kegiatan new normal tidak sepenuhnya mempengaruhi bisnis retail. Setelah adanya ralat dan revisi beberapa aturan seperti pembatasan waktu operasional yang diatur dan disebar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diperketatnya sistem dan protokol kebersihan seperti penggunaan masker, disediakan fasilitas cuci tangan, diberlakukannya physical distancing, hingga penentuan kapasitas pengunjung. Semua aturan harus dipatuhi guna pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di Bandung sendiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bagi retail yang beroperasi harus mengajukan surat pernyataan kesanggupan untuk penerapan new normal ini dan mematuhi segala protokol di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah PHK karyawan yang menurut Disperindak Jawa Barat sudah mencapai 15.665 orang per 24 Mei. Jadi setiap pertokoan yang buka akan didampingi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yang menjadi tim pengendali untuk memperhatikan dan mengawasi kegiatan pengunjungan toko. Nantinya akan ada razia oleh petugas polisi untuk mengecek kembali surat pernyataan yang sudah menjadi aturan bagi retail. Karena retail sebagai tempat penting bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dianggap memiliki resiko yang tinggi bagi penularan virus. Bisnis retail di Bandung masih bisa berjalan seperti biasa saat diberlakukannya new normal karena berdasarkan hasil survei yang kami dapat, responden masih banyak yang melakukan kegiatan belanja secara langsung ke retail tradisional maupun retail modern. Untuk penggunaan platform online atau e-commerce dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga masih dinilai sangat sedikit jika dibandingkan dengan retail tradisional dan modern, di mana persentase tidak pernah belanja di retail modern sebanyak 8,3%, retail tradisional sebanyak 34%, dan e-commerce sebanyak 88,1%. Sehingga sangat jelas di sini masih banyak responden yang membeli bahan makanan dengan cara offline. Kesimpulan dari penelitian ini, preferensi masyarakat dalam memilih bisnis retail untuk memenuhi atau membeli bahan makanan segar, buah, kemasan, dan sembako diperoleh hasil rata-rata saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi adalah retail modern dengan nilai persentase 70,2%. Selanjutnya retail tradisional dengan nilai persentase 28,6%, dan bisnis online atau e-commerce memiliki nilai persentase yang paling kecil yakni 1,2%. Yang kedua, intensitas kunjungan belanja masyarakat di retail tradisional
memiliki hasil rata-rata 65,475% masyarakat melengkapi kebutuhan makanannya baik secara harian, mingguan maupun bulanan di retail tradisional. Sisanya 34,525% tidak pernah belanja di retail tradisional. Yang ketiga, intensitas kunjungan belanja pada retail modern dalam membeli bahan makanan segar didominasi pembelian secara mingguan dan bulanan. Untuk membeli bahan makanan buah dan kemasan, lebih dari setengah responden melakukan pembelian secara mingguan, dan untuk bahan makanan sembako, lebih dari setengah responden membelinya secara bulanan. Yang keempat, intensitas kunjungan belanja melalui platform online atau e-commerce didominasi dengan hampir seluruh responden tidak pernah melakukan atau melengkapi kebutuhan bahan makanannya secara online dengan nilai persentase yakni 88,1%. Yang kelima, berdasarkan peraturan new normal yang telah ditetapkan di bisnis retail Bandung masih dapat berjalan seperti biasa dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil survei pun menyatakan bahwa responden tetap lebih memilih untuk melakukan kegiatan belanja secara offline di retail tradisional dan modern dibandingkan dengan melakukan kegiatan belanja secara online. Hal ini juga didukung berdasarkan hasil survei, yaitu persentase tidak pernah belanja di retail modern hanya sebesar 8,3% dan di retail tradisional 34,52%, sedangkan di retail atau e-commerce itu memiliki nilai persentase 88,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19 ini maupun diberlakukannya new normal, responden masih tetap lebih memilih untuk membeli bahan makanan secara offline di retail tradisional dan modern. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.